Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Luciana Indrawati dan Amalia Putri Yustika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kelayakan. Studi kelayakan ini ada yang pertama pengertian studi kelayakan, yang kedua aspek-aspek studi kelayakan, yang ketiga uji kelayakan bisnis, dan yang terakhir resiko usaha dan kendala yang dihadapi. Pengertian studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek baik dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek bisnis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Yang selanjutnya, aspek-aspek studi kelayakan. Selanjutnya, aspek-aspek studi kelayakan. Pada dasarnya, aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel, sehingga bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, aspek sumber daya manusia. Dalam hal membangun proyek bisnis, ketersediaan SDM-nya, yaitu manajer proyek dan staf proyek, hendaknya dikaji secara cermat. Yang kedua, aspek teknis. Evaluasi aspek teknis mempelajari kebutuhan teknik proyek, seperti penentuan kapasitas produk, jenis teknologi yang digunakan, penggunaan peralatan dan mesin, serta lokasi usaha yang paling menguntungkan. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar berkaitan dengan ada tidaknya potensi pasar dan peluang pasar atas suatu produk yang akan diluncurkan di masa yang akan datang. Aspek pemasaran berkaitan dengan bagaimana penerapan strategi pemasaran dalam rangka untuk meraih sebagian pasar potensial atau peluang pasar yang ada. Yang keempat, aspek manajemen. Aspek manajemen perlu dikaji agar proyek yang didirikan dan dioperasikan nantinya dapat berjalan secara lancar. Yang kelima, aspek keuangan. Untuk mengambil suatu keputusan dalam memilih suatu investasi, diperlukan perhitungan dan analisis yang tepat untuk menilai dan menentukan investasi yang menguntungkan ditinjau dari segi ekonomi. Yang keenam, aspek kemanfaatan. Yang dimaksud adalah untuk meyakini apakah secara yuridis rencana bisnis dapat dinyatakan layak ataupun tidak. Yang ketujuh, aspek kesempatan kerja. Di sini diharapkan bahwa proyek atau usaha yang dikerjakan tersebut adalah mampu untuk membuka lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat, yang otomatis itu adalah membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. Yang kedelapan, aspek lingkungan. Menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan suatu perusahaan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Yang terakhir, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi meliputi rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah, keuntungan nilai ekonomi, hambatan di bidang ekonomi, dan dukungan pemerintah. Aspek sosial meliputi perusahaan sebagai lembaga sosial, perubahan kondisi sosial yang kompleks, dan perusahaan dalam masyarakat yang pluralitas. Yang terakhir, aspek politik diutamakan pada good news dan bad news dari situasi politik bagi suasana bisnis, khususnya terhadap nilai kurs. Yang selanjutnya, uji kelayakan bisnis. Yang pertama, penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Jika ide proyek lebih dari satu, dipilih dengan memperhatikan yang pertama, ide proyek sesuai dengan kata hatinya, yang kedua, pengambilan keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya teknis, yang ketiga, keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Yang kedua, resiko spekulatif adalah resiko yang mengakibatkan dua kemungkinan hasil antara kerugian dan keuntungan. Misalnya, keuntungan barang yang dibeli dengan nilai dolar akan tetapi dijual dengan nilai rupiah. Yang ketiga, resiko fundamental, yakni resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan pada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu orang, tapi banyak orang, misalnya bencana alam. Yang keempat, resiko khusus, yakni resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, misalnya pesawat jatuh, kapal tenggelam, dan lain-lain. Yang kelima, resiko dinamis, yakni resiko yang timbul akibat perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya adalah kendala yang dihadapi. Ini ada 10. Yang pertama, kesulitan pemasaran. Yang kedua, faktor internal pengusaha. Yang ketiga, kesulitan pengadaan bahan baku. Yang keempat, kesulitan membayar pekerja. Yang kelima, kekurangan energi. Yang keenam, ketenaga kerjaan. Yang ketujuh, tingkat persaingan usaha.
yang ke-8 infrastruktur, yang ke-9 peran stakeholder, dan yang terakhir lingkungan makro. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda berencana memulai sebuah bisnis? Apakah bisnis yang akan Anda jalankan itu benar-benar layak untuk dijalankan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M, narator baru dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Kondisi lingkungan yang tidak pasti dan ketatnya persaingan serta kendala bisnis lainnya membuat para pelaku bisnis tidak hanya cukup mengandalkan pengetahuan, pengalaman, serta intuisinya saja. Dalam memulai suatu bisnis, studi kelayakan diperlukan agar investasi yang akan dilakukan dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Selain itu, studi kelayakan juga diperlukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis serta pelaku bisnis itu sendiri sebelum mengimplementasikan sebuah ide bisnis. Memang benar, jika dalam memulai bisnis, kita tidak perlu banyak berpikir. Seperti contohnya tagline dari Tokopedia, mulai aja dulu. Namun, bukan berarti kita memulai bisnis dengan serampangan dan tanpa persiapan. Berhentinya operasi bisnis, kegagalan proyek di tengah jalan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari penerapan yang tidak konsisten dalam studi kelayakan. Secara teoritis, jika studi kelayakan dilakukan dengan benar saat memulai investasi, maka resiko kegagalan dan kerugiannya dapat diminimalisir. Karena toh pada akhirnya, dalam menjalankan sebuah bisnis, pastilah orientasinya adalah profit. Menurut Kasmir dan Ja'far, studi kelayakan bisnis memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menghindari resiko kerugian. Setiap pelaku usaha tentu saja tidak ada yang mengharapkan mengalami kerugian. Tidak hanya dialami oleh seorang pemula, seorang yang sudah berpengalaman malang melintang di dunia usaha selama bertahun-tahun pun bisa saja mengalami yang namanya kerugian. Karena kerugian ini merupakan risiko yang harus ditanggung setiap pelaku usaha. Dengan studi kelayakan, Anda diharapkan mampu menganalisa faktor apa saja baik internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan risiko kerugian dalam bisnis Anda. Sebagai contoh sederhana adalah seperti ini. Jika Anda menjalankan bisnis dropship, lalu katakanlah hanya mempunyai satu supplier saja, kemudian supplier tersebut misalkan kehabisan stok barang yang mereka jual ternyata di bawah standar, packing yang jelek, pengiriman yang lambat, terlambat upload resi, dan sebagainya, tentu akan sangat menghambat bisnis yang sedang Anda jalankan, bukan? Tujuan yang berikutnya dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan perencanaan. Dalam suatu kegiatan usaha, merencanakan suatu aspek sangatlah penting dalam proses pengembangan sebuah usaha. Dengan perencanaan yang benar, maka dapat membantu seorang wirausaha menetapkan target baik jangka pendek, menengah, atau panjang dari bisnis yang sedang Anda jalankan. Secara sederhana, perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Dalam hal merencanakan sebuah bisnis, silakan Anda tonton ulang video di channel ini tentang perencanaan sebuah usaha atau bisnis yang berjudul Cara Membuat Bisnis Plan Sederhana. Kemudian dalam hal mencari lokasi untuk bisnis, silakan tonton video lainnya yang berjudul Cara Menentukan Lokasi atau Tempat Usaha yang Strategis. Ada pula video lainnya yang berjudul Cara Mendapatkan Modal Usaha Tanpa ke Bank untuk menambah wawasan Anda bahwa ada cara mendapatkan modal untuk usaha selain meminjam ke bank. Tujuan yang berikutnya dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang telah disusun tadi akan dapat mempermudah Anda dalam menerapkannya pada bisnis Anda, sehingga bisnis Anda dapat berjalan secara terstruktur. Seperti dalam membangun sebuah rumah atau bangunan, tentunya gambar desain atau rancangan akan dapat mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Begitu pula dalam bisnis. Dalam menjalankan operasional sebuah perusahaan, peran pegawai atau karyawan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, membuat pedoman standar operasional yang terstruktur dan sistematis bagi karyawan sangatlah penting. Pada akhirnya, para karyawan akan menjadi sumber daya manusia yang profesional, handal, dan dapat mewujudkan visi dan misi dari perusahaan yang Anda jalankan. Tujuan yang berikutnya dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan pengawasan dan pengendalian. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan terhadap bisnis yang dijalankan akan menjadi lebih mudah.
Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan usaha tetap pada jalur yang benar dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan dalam manajemen dibutuhkan dalam sebuah usaha karena Anda harus memastikan bahwa sebuah pekerjaan dalam bisnis dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Karyawan identik dengan manajemen pengawasan. Jika tidak, maka Anda tidak dapat mengukur performa karyawan Anda. Dengan adanya pengawasan dalam manajemen, maka akan meminimalisir hambatan sehingga bisnis Anda akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu, adanya pengawasan akan mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang dipikulnya. Menurut www.zahiraaccounting.com, misalkan Anda memiliki usaha bakery, langkah awal yang perlu Anda buat adalah membuat standar. Misalnya dengan membuat standar operasional prosedur seperti ini. 1. Masuk kerja jam 7.30. 2. Pulang kerja jam 16. 3. Mempersiapkan adonan sebanyak 40 porsi per hari. 4. Memanggang adonan yang sudah siap. 5. Melakukan pengepakan terhadap produk yang sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan kegiatan karyawan dengan standar yang sudah Anda buat. Misalkan 1. Masuk jam 7.30 sudah oke. 2. Pulang kerja jam 16 juga sudah oke. 3. Membuat adonan sebanyak 40 porsi, ternyata karyawan Anda hanya mampu membuat 32 porsi, yang artinya kurang 8 porsi. 4. Memanggang adonan yang sudah siap, juga sudah oke. 5. Melakukan pengepakan produk yang sudah jadi, karyawan sudah melakukan pengepakan dengan baik. Berikut ini juga akan dijelaskan manfaat dari studi kelayakan bisnis. Manfaat dari studi kelayakan bisnis sangat bisa dirasakan oleh berbagai pihak, terutama para pihak yang berkepentingan terhadap usaha yang akan dijalankan. Hasil penelitian yang dianggap layak harus dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun manfaat studi kelayakan bisnis akan dirasakan oleh pihak berikut ini. 1. Bagi manajemen. Pihak manajemen perusahaan memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai indikator atas manajemen yang telah diterapkan selama ini. Studi kelayakan bisnis juga berguna bagi pihak manajemen untuk mengetahui besaran dana yang akan dibutuhkan, serta dapat pula digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan atau mengolah proyek di masa depan. 2. Bagi investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal ke sebuah perusahaan. Laporan studi kelayakan bisnis berguna bagi investor untuk menentukan seberapa besar modal yang akan ia tanam di sebuah perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis yang baik akan membuat investor berani menanamkan modal yang besar. Sebaliknya, hasil studi kelayakan bisnis yang buruk akan membuat investor menghindari menanam modal di sebuah perusahaan. 3. Bagi pemerintah. Suatu bisnis membutuhkan izin dari pemerintah untuk kepentingan legalitas. Studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memberikan izin usaha atau proyek. Studi kelayakan yang disusun perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. 4. Bagi masyarakat. Suatu bisnis tidak hanya membutuhkan izin dari pemerintah, namun juga dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi usaha. Studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh masyarakat untuk meninjau apakah sebuah badan usaha yang hendak dibangun di kawasan tersebut ramah lingkungan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Contohnya adalah membangun sebuah pabrik. Apakah pabrik yang akan Anda bangun tersebut dapat merusak alam dan merugikan lingkungan masyarakat sekitar atau tidak? Hasil studi kelayakan bisnis merupakan sebuah kumpulan dokumentasi lengkap dalam bentuk tertulis yang mampu memperlihatkan bagaimana sebuah rencana bisnis memiliki nilai-nilai positif dari berbagai aspek yang diteliti. Jika laporan studi kelayakan bisnis dapat menunjukkan banyak nilai positif dalam sebuah rencana bisnis, maka proyek bisnis tersebut dapat disebut sebagai sebuah proyek bisnis yang layak dan mampu untuk dieksekusi. Jika ternyata hasil dalam laporan studi kelayakan bisnis menunjukkan jumlah nilai-nilai negatif sama atau justru lebih tinggi dari nilai-nilai positif, maka proyek bisnis tersebut lebih baik ditunda atau justru dibatalkan. Ketika Anda sudah membuat studi kelayakan bisnis secara benar, Anda akan mendapatkan jawaban untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Permasalahan terbesar yang banyak ditemui oleh pebisnis yang tidak mau membuat studi kelayakan bisnis ini karena alasan membutuhkan waktu yang lama dan perlu melakukan riset yang mendalam. Hal inilah yang menjadikan banyak para pebisnis tidak mau melakukan studi kelayakan bisnis, sehingga mereka banyak yang menggunakan prinsip asal jalan saja. Menurut saya pribadi, studi kelayakan bisnis memang diperlukan. Akan tetapi, bagi Anda yang akan mulai terjun ke dunia bisnis atau dalam hal ini adalah pebisnis pemula, maka studi kelayakan bisnis ini
ini janganlah dibuat rumit. Sederhanakan saja sesuai dengan besar kecilnya bisnis yang akan Anda jalankan. Silakan cari di Google contoh studi kelayakan bisnis. Pelajari dan susun sesuai dengan besar kecilnya bisnis yang akan Anda jalankan. Sekali lagi, bagi yang baru mulai terjun ke dunia bisnis, buatlah studi kelayakan bisnis yang sederhana saja. Yang penting di dalamnya memuat rencana dan jalur mana yang akan Anda ambil dalam menjalankan bisnis tersebut. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Demikianlah pembahasan video kita kali ini.